Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Izinkan saya membuka sesi ini dengan sebuah pertanyaan. Eh, apakah Anda pernah membayangkan sebuah sistem menciptakan puisi, hasil potret, ataupun mengubah musik bukan sebagai hasil salinan, melainkan sebagai karya yang original, bukan oleh manusia, melainkan oleh kecerdasan buatan. Hal inilah yang sedang kita hadapin di masa perkembangan zaman sekarang. Realita inilah yang kita tengah hadapi di masa teknologi sekarang. Sebuah babak baru dalam sejarah kreativitas manusia yang melibatkan entitas non-manusia sebagai rekan kolaboratif, yaitu yang biasa kita sebut dengan AI generatif. AI ini bukan hanya untuk bisa meniru ataupun memperbanyak karya manusia, melainkan AI ini dapat menciptakan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, saya mencoba sebuah platform kecerdasan buatan atau AI yang mampu menghasilkan narasi fiksi. Saya menuliskan premis sederhana tentang seorang anak laki-laki bernama Don yang berteman dengan sesosok arwah bernama Mary. Dalam hitungan detik, ajaibnya sebuah cerita lengkap muncul di layar saya. Tidak hanya sekedar cerita yang terstruktur, melainkan sajian nuansa cerita dengan kedalaman karakter yang memukau ditampilkan dari kecerdasan buatan tersebut. Sebagai seseorang yang memiliki ketertarikan dalam bidang penulisan kreatif, saya sempat merasa khawatir, apakah peran saya ini sebagai penulis akan tergantikan? Apakah karya manusia masih memiliki tempat di dunia yang kini telah dikuasai oleh AI? Namun perasaan itu segera berubah menjadi rasa kagum, bahkan antusias. Karena saya menyadari AI tidak hadir untuk mengambil alih kreativitas manusia, melainkan alat yang kita gunakan untuk memperluasnya. Seperti halnya penggunaan alat-alat yang baru dalam kesenian. AI adalah alat yang dapat membuka peluang tak terbatas dengan mewujudkan kolaborasi dan eksplorasi lebih lanjut. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dan mengenal lebih dalam tentang apa itu AI generatif. Mulai dari definisinya, bagaimana teknologi ini mempengaruhi proses kreatif, serta bagaimana kita sebagai manusia dapat merangkulnya secara bijaksana. Sebab pada akhirnya kreativitas adalah tentang ekspresi, imajinasi, dan kemampuan kita untuk mengubah ide menjadi suatu yang nyata. AI generatif. Apa itu AI generatif? AI generatif merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru berdasarkan pola-pola data yang telah dipelajari. Tidak sekedar meniru, tetapi membentuk sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Teknologi ini beroperasi dengan mempelajari berbagai sumber data, misalnya buku, lukisan, musik, ataupun karya tulis yang lain, dan menggabungkannya untuk menghasilkan suatu karya yang unik dan original. Analoginya, bayangkan seorang seniman yang telah mempelajari jutaan karya seni, memahami teknik, berbagai macam teknik, nuansa, serta estetika. Seniman ini tidak menggunakan kuas, melainkan algoritma. Dengan hanya satu kalimat instruksi atau yang biasa kita sebut dengan prompt, AI dapat menghasilkan desain grafis, menulis esai, bahkan membuat lirik lagu. Bahkan tak hanya manusia, AI generatif juga mengajarkan kita cara memahami dan berinteraksi dengan kreativitas secara berbeda, mengajak kita untuk berpikir lebih luas tentang batasan seni dan teknologi.
Teknologi ini secara fundamental mengubah makna dari proses kreatif itu sendiri. Seorang desainer kini dapat mengeksplorasi ratusan variasi konsep hanya dalam hitungan jam. Sebelumnya, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan hasil yang sama. Seorang pemusik juga dapat bereksperimen dengan harmoni dan melodi yang belum pernah terdengar sebelumnya, hanya dengan beberapa kali klik. Bahkan di industri film, animasi AI telah digunakan untuk membuat naskah awal, storyboard, hingga pengeditan otomatis. Di dunia seni visual, AI menghasilkan lukisan dengan gaya impresionis, atau bahkan menciptakan desain yang futuristik yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi para ilmuwan. Penggunaan AI ini juga semakin merubah proses pembuatan film dari pengambilan gambar hingga pengeditan visual. Contohnya adalah dalam film animasi yang baru ini muncul di layar film bioskop, yaitu film Jumbo. Film tersebut memadukan kolaborasi AI dengan kreativitas seorang ilmuwan yang menghasilkan film yang sangat menarik untuk ditonton berbagai kalangan. Nah, dengan kemampuan untuk membuat visualisasi lebih cepat, AI memungkinkan penciptaan konten yang lebih luas dan variatif. Namun penting untuk ditekankan bahwa AI bukan pengganti kreativitas manusia, melainkan alat untuk memperluas kemampuannya. Sebagaimana kamera tidak menggantikan seni lukis, melainkan membuka jalur dalam seni visual. Demikian pula AI dalam dunia digital saat ini yang berubah bukan esensinya, tetapi bentuk ekspresinya. Dengan kata lain, AI memberikan kita kemungkinan baru untuk mengeksplorasi potensi yang lebih besar. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan halangan, terutama dalam ranah etika. Kita menyaksikan munculnya deepfake, konten manipulatif, serta plagiarisme otomatis. Kita dihadapkan pada dilema siapa yang sebenarnya menjadi pemilik karya yang dihasilkan oleh sebuah AI. Apakah kita sebagai pengguna, apakah developer sebagai pengembang, atau sebuah sumber data yang digunakan sebagai pelatihan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari teknologi ini. Apakah AI akan memperburuk ketimpangan dalam industri kreatif, atau malah membuka peluang baru bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses. Lebih dari sekedar isu hukum, pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar tentang keaslian, originalitas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Tanpa regulasi yang jelas dan kesadaran etis, inovasi dapat berubah menjadi sebuah ancaman, terutama jika kita tidak menggunakannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi yang mutakhir ini. Meskipun demikian, saya percaya bahwa di masa depan, kreativitas digital terletak pada kolaborasi antara mesin dengan manusia. Dalam ruangan kelas, siswa dapat menciptakan film animasi mereka sendiri, mengubah lagu, merancang produk dengan bantuan AI, atau membuat sebuah karya tulis yang sebelumnya tidak pernah ada. Dalam dunia kerja, ide-ide kompleks dapat divisualisasikan dengan lebih efektif. Bahkan individu tanpa latar belakang seni dapat mengekspresikan diri mereka secara visual, musikal, maupun sastra. AI generatif ini membuat akses terhadap dunia kreativitas menjadikannya lebih inklusif dan demokratis. Sekarang, keterampilan teknis bukan lagi syarat utama untuk sebuah orang untuk berkarya. Yang utamanya hanya adalah imajinasi, rasa ingin tahu, dan kepekaan. Semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa, dapat memanfaatkan AI untuk mengekspresikan diri mereka. Tetapi, batasan keahlian teknis yang sebelumnya menjadi penghalang, dengan demikian, AI tidak hanya memperkenalkan cara baru dalam menciptakan karya, tetapi juga mengubah siapa yang dapat menjadikan pencipta. Ini adalah masa depan di mana setiap orang dapat menjadi seniman, penulis, desainer, bahkan musisi.
menggunakan alat-alat yang dulunya hanya dimiliki segelintir orang. Hadirin sekalian, AI generatif bukan sekedar alat teknologi. Ia adalah cerminan dari aspirasi kita untuk menciptakan suatu karya tanpa batas. Ia bukan pengganti, melainkan pelengkap. Bukan ancaman, tapi menjadi peluang. Masa depan kreativitas tentang siapa yang mahir menggambar, menulis, dan bermusik itu mulai disingkirkan. Melainkan kita sekarang berpikir, siapakah yang mampu bermimpi dan mewujudkannya bersama teknologi. Mari kita sambut masa depan ini dengan bijaksana, dengan keberanian, dan dengan hati yang terbuka. Saya Daniel Duranto Semorang, terima kasih.